Untuk apa sebenarnya dana APP kita ini dikumpulkan? Begini Pak Wawan, saya dan Bu Bagus ini sedang bingung. Ya. Di TKP itu kan ada warga yang terkena PHK. Selain itu juga harus membayar SPP anaknya yang sudah lewat beberapa bulan. Nah, sementara kalau kita mau bantu melalui kas lingkungan juga sedang tidak ada. Nah, itu bagaimana ya? Atau ada solusi lain? Iya Pak, Ya, gimana? Pak saya itu tetangga saya rumah kita juga itu ada janda yang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Itu kasihan, jadi apa ya, beliau itu sakit-sakitan tapi tidak biaya untuk berobat. Dan di satu sisi lagi ada satu keluarga yang anaknya itu hampir putus sekolah gitu loh, karena terhalang biaya. Nah, itu bagaimana ya Pak solusinya? Datang selamat bertemu kembali. Kita malam hari ini untuk sembilan Kamisan APP yang kedua, dan terima kasih kepada Pak Rus yang telah menerima kami melakukan Santo Antonius untuk sembilan pada malam hari ini. Dan APP yang kedua pada malam hari ini akan diberi Pak Rus dan tim. Itu dipersilakan. Tema pemilihan adalah potensi dana sosial desa, fungsi dan sifatnya. Tuhan di mana naungan hidupku, aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mendalami bagaimana gereja mengelola sumber daya yang kita kumpulkan untuk menghadirkan kebaikan nyata bagi umat di lingkungan kita atau juga mungkin sesama kita. Seringkali muncul pertanyaan atau keresahan dalam benak kita, yaitu untuk apa sebenarnya dana APP kita yang dikumpulkan? Kita memahami bahwa gereja itu sebenarnya memiliki gudang berkat yang siap dialirkan. Untuk itu, dalam pertemuan ini kita akan diajak untuk tidak hanya menjadi penyumbang, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi mereka yang masuk dalam kategori KLMTT. Bapak Ibu, ada yang hafal KLMTT? K-nya itu kecil, L-nya lemah, M-nya miskin, T-nya terpinggirkan, D-nya dipapel, ya dilakukan cuma. Nanti kalau ada acara pasca kamu muncul, ya nantinya sebutan. Ada dia. KLMTT ya. Yaitu uang ini kalinya kemana saja? Atau kalau ada tenaga saya yang sedang melakukan atau tidak bisa sekolah, bagaimana cara mengakses bantuan kerja ini? Dapatkan bagaimana langkah nyata dan bagaimana birokrasi kasih di gereja kita bekerja untuk mengubah ketidaktahuan kita menjadi aksi nyata yang memberkati. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat perdana. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Monggo Bu Dewi, sendalu dengan Allah. Begini Pak Wawan, saya dan Bu Bagus ini sedang bingung. Ya. Di lingkungan kami itu kan ada warga yang terkena PHK. Selain itu juga harus membayar SPP anaknya yang sudah lewat beberapa bulan. Nah, sementara
kalau kita mau bantu melalui kas lingkungan juga sedang tidak ada gitu. Baiknya bagaimana ya? Atau ada solusi lain? Iya Pak, betul. Iya, gimana? Tempat saya itu, tetangga saya, umat kita juga itu ada janda yang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Itu kasihan, jadi apa ya, beliau itu sakit-sakitan tapi nggak ada biaya untuk berobat. Dan di satu sisi lagi ada satu keluarga yang anaknya itu hampir putus sekolah gitu loh Pak, karena terhalang biaya. Nah itu bagaimana ya Pak solusinya? Nah, jadi kuncinya di situ. Artinya di Jemaat Perdana pun ada proses melihat kebutuhan. Jadi bukan hanya dibagi seperti yang Bu Bagus sampaikan. Mereka saat itu sudah punya dalam tanda petik itu manajemen surga. Yaitu rasul-rasul itu bukan cuma pulang, tapi juga mengatur, mengelola dana kesejahteraan untuk Jemaat Perdana saat itu. Jadi ada proses yang manajemen yang dilakukan, tidak sekedar dibagi seperti sudah saya sampaikan. Kira-kira itu. Nah, di Keuskupan Agung Semarang itu juga punya mekanisme yang kreatif mirip dan diturunkan dari Jemaat Perdana yang disebut dengan sistem eklesia. Di kas ini ada sistem eklesia yang mengatur data umat. Jadi data di eklesia itu umat sudah dikelompokkan kalau terkait dengan bantuan, yaitu mana yang termasuk kelompok sejahtera dan mana yang termasuk kelompok prasejahtera. Jadi dari situ Keuskupan bisa metani kan, kira-kira melihat mana sih yang disetujui untuk diberikan bantuan. Kalau masuk kelompok prasejahtera langsung cepat itu prosesnya. Nah, sehingga nanti dari lingkungan pun juga harus proaktif dan bisa ikut terlibat dalam mengakses sistem eklesia Keuskupan ini. Jadi itu dulu yang harus diawali. Kira-kira demikian. Berarti ya Pak, sistem eklesia ini yang dijadikan dasar untuk pengelolaan dana sosial ya Pak? Ya, jadi sistem eklesia ini kira-kira kalau dana sosial itu seperti obat. Kalau tidak pakai sistem eklesia itu kalau kita berobat itu nggak ada diagnosanya. Jadi sistem eklesia ini membuat bantuan-bantuan yang tersedia itu bisa deliver, bisa disampaikan dengan sesuai dengan peraturan dan data yang ada di masing-masing lingkungan. Kira-kira demikian. Ya, supaya tidak salah dosis atau juga tidak salah pasien. Pasien yang sehat dikasih obat, pasien yang sakit tidak dikasih obat. Nah, kira-kira gampangnya eklesia itu supaya tepat sasaran itu yang disebut relevan, tapi juga signifikan itu bisa memperbaiki kehidupan selanjutnya, gitu. Jadi yang sakit yang diberi, jangan yang sehat diberi, kan banyak terjadi karena datanya tidak ada update, bisa gitu. Kira-kira begitu apa ya yang sistem eklesia itu. Jadi dalam Roh APP tahun 2026 ini, sistem eklesia Keuskupan membantu kerja dalam hal menghadirkan kesejahteraan, yaitu lewat bantuan yang tepat sasaran tadi, dan menghadirkan kebahagiaan karena umat yang membutuhkan itu jadi merasa diperhatikan, jadi tidak kelewat karena datanya tersedia, dan juga tergantung keaktifan dari pengurus lingkungan atau umat sekitarnya untuk menyampaikan informasi terkait. Kira-kira demikian. Nah, dana ini dikelola sepanjang tahun. Sifatnya ada dua prinsip, yaitu solidaritas yang mampu membantu yang lemah, dan subsidiaritas. Jadi bersedia membantu yang benar-benar tidak mandiri atau yang bisa dilakukan di level lebih kecil, ya tidak harus
ini dan lebih besar. Kalau bisa dihubungkan ya ke paroki, kalau bisa prestasi tidak perlu keuskupan. Kira-kira begitu, solidaritas dan subsidiaritas. APP itu gabungan dua hal itu yang penting ya. Betul. Subsidiaritas. Betul. Bagus. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa APP itu dikumpulkan bersama dan dibagikan ke lintas paroki. Mengapa? Karena ada paroki yang subur umatnya relatif di atas sejahtera, sehingga kalau semua ditaruhkan kan apa? Akhirnya ditaruhkan supaya bisa membantu yang subsidi lah, ya, yang subur membantu yang kurang dan sebagainya, sehingga dioptimalkan secara merata untuk kepentingan bersama. Yang kedua, subsidiaritas, yaitu nanti kita akan terinfo bahwa dana APP baik kotak maupun kolektor itu 20% tetap ada di paroki supaya paroki bisa kalau bisa mengelola dengan cepat nggak harus menunggu keuskupan. Itulah prinsip mengenai subsidiaritas. Demikian. Kalau gereja dipakai dengan hati, maka gereja bisa menolong tanpa melukai, berbagi tanpa pilih kasih, kayak gitu. Jadi kembali ke data. Kalau datanya kita update, maka tepat sasaran dan tepat manfaat. Gimana? Ya, kembali ke tadi ya Pak, persoalan Iya. yang tadi saya sampaikan kan tadi ada yang PHK lalu butuh dana untuk bayar sekolah juga. Apakah kita harus menunggu dana APP terkumpul semua Pak? Tentu tidak, dari ya. Nah, yang perlu tahu bahwa selain dana APP, umat kan tahunya hanya APP saja. Di gereja, paroki, keuskupan, stasi itu juga ada potensi dana yang lain. Pertama yang kita monitor, yang pertama yang kita sering kenal adalah dana PAMIS. Itu adalah dana papa miskin. Ya, ini Bapak Ibu pernah dengar, tapi terjemahannya apa nggak tahu. Nah, data APP dan PAMIS itu yang tersedia di paroki, yang sumber dananya nanti dibagikan dari umat juga dari kolektor. Juga ada dana pendidikan, dana kesehatan, dana solidaritas, kemiskinan dan sebagainya. Di tingkat keterima juga ada gedung, di tingkat APP nasional juga ada dana DAK dan antar keuskupan dan sebagainya. Ada juga Yayasan Karina yang juga mengambil dana dari APP. Tapi mungkin karena sedemikian banyak potensi, paling tidak di paroki kita kenal dua saja, yaitu APP dan PAMIS. Nanti di akhir sesi dana-dana yang lain itu dikelola dan direncanakan oleh pengurus paroki. Ini dari mana dan peruntukannya apa, itu dikelola oleh paroki. Tapi supaya tidak pusing, kita tahu dua item itu dulu, yaitu dana APP dan PAMIS, ya, dana papa miskin. Yang cukup menarik yaitu di lingkungan lain, di tetangga kita yang bernama Burayu, dia menggunakan prinsip subsidiaritas, yaitu ketika unit yang lebih kecil bisa langsung turun tangan menangani sendiri, sehingga dia bisa menggunakan dana itu dengan cepat. Gimana ceritanya itu Pak? Nah, suatu hari Burayu ini mendapati seorang umatnya yang juga janda, namanya Bu Sri katakanlah, yang jatuh sakit parah. Bu Sri ini tidak punya BPJS dan tabungannya habis. Lingkungan mau bantu, tapi dana di lingkungan nggak cukup. Nah, suatu hari Burayu langsung bergerak cepat. Dia tidak tinggal diam, tidak panik, karena dia pernah ikut APP seperti ini sebelumnya. Dia cek langsung data Bu Sri ini sama tetangganya itu di sistem eklesia. Ternyata memang
masuk di kategori prasejahtera. Nah, kemudian dia langsung mengajukan permohonan ke paroki untuk mengakses dana dan kamis guna mohon bantuan pangan harian keluarga Gusri dan biaya pengobatan daruratnya. Nah, karena paroki kan dikelola langsung oleh paroki atau stasi, nah bantuan tersebut langsung dengan cair, dengan cepat tanpa menunggu prosedur yang berkali-kali yang rumit karena tersedia di gereja. Nah, nantinya jika butuh bantuan pemulihan yang besar atau untuk modal usaha pemberdayaan ekonomi ke depan, Budaya sudah siap memfokuskan dan tim sosial paroki, tim sosial organisasi dan tugas untuk melakukan usaha ke kesupan dengan prinsip solidaritas tadi ya kan. Dan tersebut besar bantu yang kurang dan paroki. Jadi kira untuk yang cukup besar dan tidak tersedia baik diumumkan maupun di stasi paroki lalu diajukan ke kesupan. Dan sini apa? Yang singkat bantuan cair dan bersumber yang selama ini terdiam di kas gereja karena tidak ada yang mengakses, bisa karena tidak tahu atau tidak ada yang butuh gitu ya. Sehingga mesti tertolong karena pengurusnya tahu jalurnya dan berani mempraktekkan prinsip subsidi gratis itu. Jadi kuncinya adalah tahu jalur dan mau mengaksesnya, jadi tidak diam dan bingung sendiri. Kira-kira begitu. Oke Pak Wawan, kita dari tadi kan membahas dana APP dan dana PAMIS. Iya. Dana APP atau dana dan PAMIS ini sebenarnya sumbernya dari mana tuh Pak? Nah, bagaimana hitungannya ya memang bisa digunakan? betul, memang nggak semua orang tahu. Pengurus itu juga belum banyak yang tahu. Jadi APP itu sumbernya ada dua, yaitu dari kota APP. Yang kedua Minggu Palma, bukan Minggu pertama, Minggu Palma. Nah, dari kedua sumber dana ini 25% stay di paroki atau stasi, yang 70% dikirim ke keuskupan. Nah, jadi sekarang lebih tahu ya bahwa sumber dana APP itu ada dua, yaitu kota APP dan apalagi apa? Kolektor Minggu Palma yang diambil berapa persen di paroki berapa persen. Nah, 20% itulah yang digunakan untuk prinsip subsidiaritas tadi. Jadi paroki atau stasi bisa langsung menggunakan dari angka 25% yang tadi. Nah, peruntukannya apa dana APP ini? Yaitu untuk pemberdayaan dan aksi karitatif sesuai dengan program rencana paroki atau stasi. Nah, yang dari PAMIS itu diperoleh sumbernya adalah dari kolektor pertama setiap minggu yang dipotong sebesar 15%. Jadi 5% dikotakkan ke dana dan PAMIS setiap minggunya, sisanya 5% untuk operasional gereja, untuk penggunaan gereja yang ditetapkan oleh pengurus paroki. Nah, bisa juga dan PAMIS berasal dari persembahan bulanan umat yang sudah ada yang ditetapkan oleh paroki atau stasi. Peruntukannya itu apa? Sesuai dengan namanya, maka dan PAMIS ini lebih banyak urusan pangan, ya, urusan perut yang tidak bisa diundang, yang kesulitan ekonomi, perlu bantuan pangan, dan yang masuk dalam kelompok KRMVD tadi bisa langsung mendapatkan dana dan PAMIS dari paroki atau stasi tanpa harus menunggu proposal ke keuskupan. Tidak semuanya disetor ke keuskupan. Ya, tidak semua dana terbang ke Semarang. Ya. Berarti data eklesia ini sebagai pintu masuknya ya Pak? Betul, data eklesia ini bisa menjadi semacam tiket. Kalau mau beli, kalau nggak dapat tiket, nggak pergi. Nah, data eklesia ini barang nggak terdaftar, jadi tiket itu bisa segera mendaftar atau dapat bantuan. Jadi kalau data sudah tersedia, ada sistem eklesia, maka prosesnya jadi lebih cepat. Karena tim
sosial. Kalau tidak bertanya-tanya dilakukan laptop, dicocok datanya, langsung dieksekusi. Diberi bantuan. Siaran itu sumber utama adalah desa tadi yang diupdate tadi itu kan ya. Jadi dalam kasus kuliah tadi ada yang dimengeluhkan loh, yaitu Gusti setelah bantuan dari gereja dia bilang begini, saya bahagia bukan cuma karena biaya rumah sakit lunas, tetapi karena saya merasa tidak sendirian. Saya merasa Tuhan meluk saya lewat pengurus lingkungan, jadi merasa diperhatikan seperti itu. Paham. Ya. Kalau sejahtera itu berarti kebutuhan fisiknya terpenuhi, kebutuhannya rumah sakit, kesehatannya juga terjamin. Kalau bahagia itu berarti karena merasa tidak sendiri, ada merasa diperhatikan, dikasih oleh orang-orang sekitar. Betul. Jadi bahagia itu sebenarnya soal siapa yang kita andalkan. Kalau kita merasa diandalkan saudara iman kita, lingkungan, memang tahu bahwa mereka punya komunitas iman yang bisa diandalkan sehingga mereka tidak cemas lagi. Itulah kebahagiaan sejati yang dihadirkan lewat APP tahun 2026 ini. Baiklah Pak Ola, terima kasih untuk penjelasannya. Saya semakin paham dan semakin mengerti. Mungkin untuk langkah awal, saya akan merapikan data eklesia agar nanti tepat sasaran ketika ada umat yang membutuhkan bantuan dari dana APP maupun dari dana Pemkab. Terima kasih loh Pak Ola. Ya, luar biasa ini dari ingat persisnya adalah murati min ora waton ya. Murati tapi tetap taat pada pedoman dan prosedur yang ada. Jika perlu cepat sejahtera dan nantinya bahagia karena merasa dikasih dan diperhatikan, maka wajah sosial gereja benar-benar hadir di lingkungan kita. Kita pulang sudah malam nanti benar-benar serupa. Nah, sebentar sebelum pulang nanti dengarkan dulu ada sebuah video yang bisa meringkas, meresume pemikiran tentang potensi gereja kita. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan sebuah penutup bahwa jemaat perdana mengajarkan kita untuk menjadi saudara dekat dan terorganisir melalui semangat solidaritas dan subsidiaritas tadi. Melalui studi eklesia dan APP dan Pamis, kita diajak untuk tidak membiarkan saudara kita berjuang sendirian. Kesejahteraan adalah hak setiap manusia, namun kebahagiaan adalah anugerah saat kita merasa dicintai oleh sesama kita. Selamat berkat, Tuhan memberkati. Setiap pagi, anak-anak berangkat ke sekolah. Mereka membawa tas, buku, dan harapan. Tetapi, tidak semua anak melangkah dengan bekal yang sama. Ada yang melangkah dengan semangat, ada pula yang melangkah dengan beban yang tak terucap. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak mau belajar, tetapi karena ada kebutuhan sederhana yang belum terpenuhi dan tidak ada yang sungguh melihat. Kita sering bertanya, mengapa masih ada yang tertinggal? Mengapa di tengah begitu banyak perhatian, masih ada yang merasa sendirian? Kadang yang hilang bukan kepedulian, tetapi kehadiran yang nyata. Kehadiran yang menyentuh hidup sebelum harapan itu benar-benar padam. Setiap minggu, umat datang, berdoa, bernyanyi, mereka memberi dengan tulus. Dalam kolekte, dalam kotak APP. Pemberian yang lahir dari iman, pemberian yang lahir dari pengorbanan. Namun, di balik ketulusan itu, tersimpan pertanyaan yang jarang diucapkan. Apakah pemberian ini sungguh mengubah hidup seseorang?
kasih tidak cukup hanya dirasakan. Kasih perlu diatur, bukan untuk membatasi, tetapi agar tidak melukai. Gereja belajar mengelola kasih, supaya bantuan tidak jatuh pada yang kuat dan yang lemah tidak terlewat. Kasih yang diatur adalah kasih yang berani bertanggung jawab. Sejak awal, gereja hidup dengan cara ini. Jemaat perdana tidak membiarkan siapapun berkekurangan. Mereka berbagi bukan secara asal, tetapi sesuai kebutuhan masing-masing. Apa yang kita hidupi hari ini adalah kelanjutan dari iman yang sama. Iman yang tidak berhenti di altar, tetapi bergerak menuju kehidupan. Dana sosial gereja lahir dari banyak tangan yang memberi. Dikelola dengan bijaksana agar yang dekat dapat ditolong dan yang jauh tetap diperhatikan. Inilah solidaritas. Inilah cara gereja hadir tanpa meninggalkan siapapun. Perubahan tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang, ia hadir dalam tas sekolah yang baru, dalam alat tulis yang sederhana, dalam senyum kecil yang nyaris tak terdengar. Namun bagi yang menerimanya, itulah alasan untuk bertahan dan berani melangkah kembali. Ketika kebutuhan diperhatikan, hidup mulai bergerak. Ketika seseorang merasa dikenali, ia menemukan kembali martabatnya. Gereja tidak hadir untuk membuat ketergantungan, tetapi untuk menumbuhkan harapan. Ketika gereja hadir, tidak semua masalah langsung selesai, tetapi tidak ada yang diabaikan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Tidak ada yang terlalu jauh untuk dikasihi. Ketika gereja hadir, kasih menjadi nyata, dan keadilan mulai menemukan jalannya. Aksi puasa pembangunan bukan sekadar memberi. Ia adalah cara gereja menghadirkan kasih yang diatur demi keadilan.